Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi di sini. Kali ini kita masuk ke pembelajaran persamaan reaksi kimia. Nah, pembelajaran ini sangat penting harus kamu kuasai karena di materi kelas 10, 11, 12 kamu tidak akan pernah terlepas dari reaksi kimia. Jadi, Miss merasa bahwa pembelajaran ini adalah materi yang paling wajib kalian pelajari dan kuasai. Nah, jadi langsung saja, apa itu persamaan kimia? Nah, ternyata persamaan kimia itu adalah persamaan yang menyatakan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Kamu sudah tahu kan contoh-contoh reaksi kimia? Misalkan proses pembekuan air, ya kan? Terus terbakarnya kembang api, terus fotosintesis, respirasi, dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan reaksi kimia. Nah, persamaan itu kita sebutkan atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini kira-kira. Ciri-cirinya ada zat yang direaksikan dan ada zat yang dihasilkan. Ada tanda panah ini kita baca nanti dia menghasilkan ya sayang ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kimia ya. Nah, jadi semua zat yang letaknya berada di sebelah kiri kita sebut dia namanya adalah reaktan. Oke? Nah, semua zat yang letaknya di sebelah kanan kita sebut dia namanya produk atau hasil. Nah, oke nak, yang paling penting di sini juga kamu harus ingat bahwa nanti ketika di dalam suatu persamaan kimia ada angka yang letaknya di depannya sini ya, di depan A, depan B, C, dan D, itu disebut nanti dia koefisien. Oke, sama seperti di matematika bahwa persamaan kimia itu punya syarat. Punya syarat ya. Apa saja syaratnya? Ingatlah syaratnya itu adalah jaka sama dengan jakir. Nah, syaratnya adalah jaka sama dengan jakir. Jaka itu adalah jumlah atom kanan, jakir itu adalah jumlah atom kiri. Nah, suatu reaksi kimia dikatakan memenuhi syarat apabila dia memenuhi kata-kata setara. Nah, yang dimaksud dengan setara itu apa? Yang setara itu adalah jumlah atomnya. Jadi kalau jumlah atom kanannya sama dengan jumlah atom kiri, maka suatu reaksi kimia dikatakan setara. Nah, bagaimana kalau tidak setara? Maka kalau tidak setara, nanti yang kita perlu lakukan itu adalah melakukan penambahan koefisien. Oke, angka di depan ya. Penyetaraan kimia itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara matematika, yang kedua dengan secara langsung. Nah, oke. Nah, kita coba mengerjakan penyetaraan reaksi kimia secara matematika. Nah, di sini sudah dituliskan salah satu contoh persamaan kimia. Namun, persamaan kimia ini belumlah setara. Mengapa? Karena jumlah-jumlah atom kanan dan jumlah atom di kirinya belum sama. Kita coba cek dulu ya. Di persamaan kimia yang sudah Miss kasih ada unsur apa aja? Nah, kita tulis ya, unsur C, unsur apa aja lagi? Unsur H, terus unsur apa lagi? Yang unsur oksigen, ada 3 buah unsur kan? Nah, kita coba cek jumlah atom unsur C di kiri berapa? 1. Di kanan 1, udah sama ya? Ternyata sama. Kita coba cek jumlahannya. Nih, hidrogennya ada berapa di kiri? Ada 4. Sementara di kanan ada 2. Berarti belum setara. Terus ini untuk oksigen. Oksigen di kiri ada berapa? 2. Oksigen di kanan, ini oksigen, ini juga oksigen. Ya, tetap kita jumlahkan berapa di sini? 2. Di sini 1. Berarti di kanan ini semua jumlah oksigennya berapa? 3. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa memang benarlah bahwa persamaan kimia ini belum setara. Nah, masih ingat kan bahwa tadi apa syaratnya? Nah, ini kita lihat bahwa syarat sebuah persamaan kimia itu apabila jumlah atom kanannya sama dengan jumlah atom kirinya, itulah disebut sebagai persamaan kimia yang setara. Bagaimana cara menyetarakannya? Yaitu dengan menambahkan koefisien. Oke, kita kembali ke contoh persamaan ini. Nah, lihat. Oke. Kita buat dia secara matematika dengan menggunakan simbol-simbol. Misalkan ini Miss buat koefisien untuk CH4 adalah A, untuk oksigen adalah B, untuk CO2 adalah C, dan untuk H2O adalah D.
Kita mau mencari koefisiennya dengan membuat pemisalan dengan berupa simbol kayak matematika gitu. Oke, kita lihat. Jumlah atom C sebanyak berapa di kiri? Kita cek berapa. Sebanyak A kan? Tapi kalau misalnya di sini ada angka 2, berarti 2 kali A. Kalau ada di sebelah kanan C ini ada 3, berarti 3A. Gitu deh ya, dikalikan. Nah, angka di situ menyatakan indeks. Kayak di sini ada 4 kan? 4 ini indeks, bukan koefisien. Ingat ya, koefisien itu angka di depan. Oke, kita lihat. Berapa tadi C? Di kiri? Sebanyak A. Di kanan sebanyak berapa? C. Nah, kita kan mau menyetarakan, berarti harus sama dengan. Oke, sama dengan C. Oke. Nah, jumlah atom C-nya di kiri A, yang jumlah atom C-nya di kanan adalah C. Kita buat pemisalan. Misalkan jumlah A adalah 1. Nah, kalau matematika A-nya sama dengan 1, maka C-nya juga 1. Ya, berarti jumlah atom C di kiri dan di kanan sama-sama 1. Oke, masuk kita ke hidrogen. Nah, hidrogennya berapa jumlah atomnya di kiri? Nah, ternyata di sini ada angka 4 kan? 4 kita kalikan dengan A. Oh, berarti atom hidrogen di sebelah kiri ada 4A. Nah, di kanan kita buat harus sama dengan. Di kanan ada berapa? Ya, 2 dikali D. Maka kita buat 2D. Nah, bisakah kita menentukan hidrogennya? Sudah bisa, karena tadi kita sudah menemukan nilai A itu adalah 1. Ya, tinggal substitusikan. Nah, ini 4 kali A. A tadi sama dengan berapa? 1 ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 2D. Maka 4 sama dengan 2D. Maka kita bisa menemukan harga D-nya kan? D-nya berapa? Ya, 4 dibagi 2, maka dapat 2. Itu ya. Berarti kita sudah bisa menemukan nilai A, nilai C, dan nilai D. Nah, kita ganti nanti angkanya di sini. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang oksigen. Oksigen di kiri berapa jumlahnya, sayang? Oke, di kiri ternyata ada 2 kali B. Kita tulis di sini 2B. Sama dengan, ada lagi? Tidak ada ya. Oke, lanjut ke reaksi kanannya. Di kanan di sini ada 2 kali C, ya kan? Kita tulis di sini 2C. Nah, hati-hati, di kanan ternyata masih ada H2O. Ada unsur O juga kan? Berapa banyak O-nya di sini? 1. 1 dikali D, ya D. Nah, kita buat di sini tanda tambah D, ya. Nah, harus cermat ya sayang ya. Oke, 2B sama dengan 2C ditambah 2D. Nah, tadi nilai apa yang belum kita dapat? Nilai B-nya kan? Oke, kita substitusikan. Oke, kita masukkan di sini. 2B sama dengan 2C. C tadi kita sudah menemukan angkanya 1. Berarti 2 kali 1 ditambah. D-nya berapa tadi? 2. Oke, masukkan 2B sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 2. Berarti 2B sama dengan 4. Maka dapatlah B-nya sama dengan berapa? Iya, sama-sama dengan 2. Maka kesimpulannya apa? Ya, kita ganti ini. Berarti kesimpulannya A-nya adalah 1. Kita tuliskan kembali ya. Berarti 1 kali CH4. Oke, ditambah B-nya berapa tadi kita temukan? 2. 2O2 menghasilkan C-nya berapa? 1. 1 CO2 ditambah berapa nilai D-nya? 2. 2H2O. Ini adalah persamaan reaksi kimianya yang sudah setara. Kalau tidak percaya coba kita cek. Nah, lihat di sini jumlah C-nya 1. C di kanan 1. Oksigen di kiri 4. Oksigen di kanan 2 kali 2 ya 4 kan? Sama. Oksigen di kiri berapa? 2 kali 2, 4. Di kanan, 1 kali 2, 2. Ini juga 2 kali 1 ya kan? 2 tambah 2 berarti 4. Berarti sama jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanannya. Maka reaksi kimia ini sudah setara. Begitu. Kita ambil contoh yang kedua. Nah, misalkan ada N2 ditambah H2 menghasilkan EH3. Sama seperti tadi, kita buat pemisalan ini adalah A, ini B, ini C. Oke. Coba lihat, di dalam persamaan kimia itu adalah unsur apa aja? Ada unsur nitrogen ya, nitrogen. Apalagi? Hidrogen. Ada lagi? Tidak ya, cuma 2 ya. Nah, kita berarti harus menyamakan jumlah atom N-nya. Kita lihat, berapakah jumlah atom N di sebelah kiri? Kita cek. 2 dikali
A. Maka di kiri jumlah N-nya adalah 2A. Di kanan berapa? C. Kita buat berarti C. 1 kali C kan? Kok untuk hanya di kiri berapa? 2B. Nah, di kanannya berapa? 3 dikali C. Hati-hati ya, lihat indeksnya. 3 dikali C berarti 3C. Nah, kira-kira yang mana yang bisa kita kerjakan? Ya, sama kayak tadi, kita buat aja pemisalan. Kita misalkan nilai C-nya berapa? Nah, ini lebih gampang ya. Nilai C-nya adalah 1. Maka, berapakah nilai A? Ya, 2A sama dengan 1. Maka nilai A berapa? Nilai A sama dengan setengah. Nggak masalah. Oke? Terus, ini kita masukkan ke ini untuk mencari H. Berarti 2B sama dengan 3 dikali 1. Karena kita sudah menemukan nilai C sama dengan 1 tadi kan. Berarti 2B sama dengan 3. Maka nilai B berapa nak? Ya, B sama dengan 3/2. Oke, kita tuliskan kembali reaksi semuanya. Kita tuliskan berapa tadi dapat nilai A-nya? Kita dapat nilai A-nya setengah. Setengah apa? Setengah N2 ditambah B-nya berapa? 3/2 ya. 3/2 H2 menghasilkan berapa? C. C-nya berapa tadi kita dapat? 1 ya. 1 kali NH3. NH3 kalau misalnya ada angka 1, koefisien 1, nggak usah ditulis pun nggak masalah dia anak ya. Nah, kita lihat. Di sini kan dalam bentuk pecahan. Nah, supaya dalam bentuk pecahan bagaimana, Miss? Oke, gampang saja. Kita sama-sama kalikan berapa di dalam matematika. Supaya habis pecahannya, penyebutnya ya. Sama-sama kali 2 ya. Oke, maka setengah dikali 2 berapa? Ya 1. 1 kali N2 berarti N2. Mati pecahannya kan? Lalu lanjut. 3/2 dikali 2. 3/2 kali 2 ya 3. Berarti 3 tambah 3H2 menghasilkan 1 NH3 kali 2. Berarti tetap kita buat 2 NH3. Kan hilang pecahannya. Nah, coba kita cek apakah ini sudah setara. N di kiri 2, N di kanan 2. H di kiri berapa? 6 ya. H di kanan juga 2 kali 3, 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Itulah dia secara matematika. Miss juga ada kasih contoh soal. Misalnya seperti ini. 4 molekul Al2SO4 3 kali. Ini dibaca Al2SO4 3 kali karena ada dalam kurung. Nah, angka 3 ini menandakan bahwa angka 3 ini milik si S dan juga milik si O, bukan milik si AL. Tapi kalau seandainya AL juga di dalam kurung, maka angka 3 juga milik AL gitu ya. Gini cara nulisnya ya. 4 molekul Al2SO4 3 kali. 4Al buka kurung SO4 3 kali. Oke, nah coba kita hitung dulu jumlah atom-atom dalam 4Al2SO4 3 kali. Nah, coba lihat. Unsurnya di sini ada unsur apa aja? Unsur Al ya. Unsur apa lagi? S dan juga unsur oksigen. Gak ada lagi yang lainnya. Kita lihat. Berapa jumlah Al di sini? Ya, karena 4 molekul berarti 4 dikali 2. Sama dengan 8 atom. Oke. Terus untuk S. Nah, di sini S-nya kan 1. Tapi karena ada dalam kurung, maka S-nya dikalikan 3. Karena angka 3 ini milik S dan juga O kan. Berarti 4 dikali, karena 4 ini adalah milik semuanya. Oke, 4 dikali 1 dikali 3 ya kan. Berarti dapat berapa? 12 atom. Gitu ya. Biar paham nanti. Nah, untuk oksigen. Lihat. Oksigen pertama 4, tapi di sini ada kali 3. Berarti 4 dikali 3 berarti 12 kan? Tapi karena ada di sini 4, berarti 4 dikali 3 gitu ya. Berarti dapat berapa? 12 kali 4 berarti 48 atom. Nah, kita coba menyetarakan reaksi secara langsung. Misalnya ada reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, caranya lihat di sini. Di sini ada unsur C-nya 3. Unsur di kanan C-nya 1. Maka supaya sama-sama di kiri dan di kanan berarti ya lihat kita kalikan di sini angka 3.
Karena yang ditambah adalah koefisien. Kenapa enggak di sini? Kalau kita buat di sini angka 3 berarti ya sudah makin berat kan? Jadi 9. Nah, maka yang ditambah koefisiennya adalah di sini 3. Ingat ya, kalau sudah ditambah di sini angka 3, maka jumlah oksigen pun akan pasti berubah. Oke, selesai masalah C. Kita masuk masalah si hidrogen. Hidrogennya berapa di kiri? 8. Di kanan berapa? Ada 2. 2 kali berapa supaya 8? Berarti di sini kali 4. Sehingga jumlah hidrogen di kiri dan di kanan sama-sama adalah 8. Oke, masuk ke oksigen. Oksigen di kiri berapa? 2. Oke, 2 ya. Di kanan berapa? Ini ada oksigen, ini ada oksigen. Hati-hati. Ini 3 kali 2 berapa? 6. Jangan lupa buat tambah. Karena sama-sama unsur di kanan ya. Berarti 4 dikali 1. Berarti 2 di kanan ada berapa? 10. Di mana kita tambahi koefisiennya? Ya di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan, karena makin berat lah kalau ditambah di sini, ya kan? Maka di sini untuk CO2 kita kalikan berapa? Kita kalikan 5. Karena 5 kali 2 adalah 10. Kita coba cek. C-nya di kiri 3, C di kanan 3. Terus H di kiri 8, H di kanan 4 kali 2, 8. Oksigen 5 kali 2, 10. Oksigen di kanan, ini 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Di kiri juga 10. Berarti sudah setara. Gitu dia ya. Oke, kita ambil satu contoh yang agak ribet ya, yang panjang ya reaksinya. Nah, oke, misalkan ini. Nah, Miss mau ingatkan, biasanya supaya kamu lebih gampang, setarakanlah dahulu semua unsur yang bukan unsur hidrogen dan oksigen. Kalau ada, dapat unsur yang banyak seperti ini ya. Oke, kita sama-sama dulu lihat. Unsur Al di sini ada kan? Di kanan juga Al-nya ada. Oke, kita samakan. Jumlah Al di kiri 1, jumlah Al di kanan 2. Supaya sama-sama jumlah Al-nya, maka di sini kita kalikan 2, penambahan koefisien lagi. Oke. Nah, ini lagi. Ini paling ribet ya. Di sini ada SO4, di sini ada SO4. Berapa banyak SO4-nya di kanan? 3. Ya udah, berarti di sini juga kita kalikan 3. Karena hasil kalinya pasti sama. Berarti masalah SO4 sudah langsung terselesaikan ya. Oke, selanjutnya. Di sini ini belum kita sentuh apa-apa ya. Kita lihat dulu di sini jumlah hidrogennya sudah berapa di sini? 6. Di kanan masih 2. Supaya sama berarti di sini kali 3. Maka ini kita anggap 1. Kalau seandainya ada soal ditanya, tentukanlah perbandingan koefisien dari persamaan reaksi berikut. Berarti jawablah 2 banding 3 banding 1 banding 3. Itu ya. Mau kamu kerjakan secara matematika juga boleh ya.